Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa ba'du. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Wa ila arwahi jami'il quburin ahli la ilaha illallah ila yaumil qiyamah wa naususan ila arwahi muallifi hadhil kutub al-makruh fi hadzal madi syarif anima adal arba'in wa naususan ila arwahi murabi arwahina wa syaikhi masyaihina ani syekh al-muallim Muhammad Syafi Adzabi Muhammad Shalih Raidi biniyatil qabul wa tamami kulli sulwana ila kulli ma'mul ila hadrati rasul al-fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Kita lanjutkan bacaan kita talfisul asas sampai di mana? Sampai fa'in kulta atau qad yakunu ail bina'ul madhkur lil wahidi. Kapan? Qad yakunu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi ulumi fi daraini amin. Wa qad yakunu ayil bina'ul madhkuru lil wahidi ay li thubuti aslil fi'li ilal fa'ili faqat bila iqtida'i musyarakati amrin akhara fi tilkan nisbah. Wa qad yakunu dan terkadang ada ay al bina'ul madhkuru bina tersebut di atas artinya bina dari bab yang ketiga dari sulasi mazid biharfin yaitu wazan fa'ala yufa'ilu dan seterusnya lil wahidi untuk menunjukkan satu ayli thubuti tegasa untuk tetap aslil fi'li asal fi'il ilal fa'il kepada fa'il sang pelaku faqat saja bila iqtidai tanpa adanya tuntutan musyarakati amrin akhara berserikatnya perkara yang lain fitilkan nisbah pada itu nisbah ya nisbah bainal musad wal musad ilaih nisbatul fi'il nisbah antara musad dan musad ilaih nisbatul fi'il kepada ya pada fa'il. Wa hadza mutaridun fil af'alil mansubati ila Allah ta'ala. Wa hadza dan ini kaunu hadzal bina lil wahid mutaridun itu berlaku pada pekerjaan-pekerjaan perbuatan yang disandarkan pada Allah. Ya, artinya prinsip dasarnya bab mufa'ala wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan itu li musyarakati lisnain untuk berserikatnya dua orang. Kemarin udah ya. Katakanlah contoh qatala Zaidun Amran. Zaid dan Amar saling membunuh. Ba'da Bakrun Umaran. Bakar dan Umar saling menjauh gitu. Jadi dua orang berserikat bersama-sama melakukan dalam pekerjaan yang sama gitu. Itu musyarakah bainal isnain. Nah, ketika
bab ini bab mufa'alah disandarkan kepada Allah, jangan kita artikan musyarakah bainal isnain. Jangan kita artikan bahwa di sana tetap ada perserikatan antara dua orang, fa'il dan maf'ul, dalam melakukan pekerjaan yang sama. Enggak, ya. Kalau kaitannya dengan Allah, maka bina di sini lil wahidi, tetap menunjukkan satu. Wa yajibu bina hadzal babi limanan akhara kathura si'malu aidan. Dan datang bina hadzal bab, ini bab limanal akhara, bagaimana yang lain, kathura si'malu aidan, yang banyak penggunaannya juga, wawa dan dia mana yang lain, ayakuna min adi tarafaini suduru aslil fi'li wa minal akhari ma yuqabilu. Sekarang bahwa ada dari salah satu dua taraf ini fa'il dan fa'il dan maf'ul bih, bahwa ada atau terjadi suduru, munculnya aslil fi'li, asal fi'il, wa minal akhari, sementara muncul dari yang lain, ma yuqabiluhu, pekerjaan yang berlawanan dengannya, dengan fi'il yang pertama gitu. Itu seumpama baya Zaidun Amran, telah melakukan, Zaid dan Amr telah melakukan ya jual beli. Fa inna sadira min hadima aslul fi'li, karena yang muncul dari salah satu keduanya adalah asal fi'il, dari baya'a an asala bai, jual beli. Wa minat tarafil akhar, dan dari sisi yang lain, mayuqabiluhu, perbuatan yang lawan dari jual beli tadi, lawan dari menjual tadi, wa huwa asyira, yaitu membeli. Jadi walaupun baya Zaidun Amran, jangan diartikan Zaid menjual sesuatu kepada Amr, Amr menjual hal tersebut kepada Zaid, enggak ya. Di sini bahwa satu pekerjaan muncul dari salah satu dari mereka, sementara yang satunya lagi melakukan pekerjaan yang berbanding, yang berlawanan dengan pekerjaan tadi, sehingga bai'a Zaidun Amran, salah satunya adalah sebagai penjual, sementara yang lain sebagai pembeli gitu. Jadi posisinya gitu. Hatta qala ba'dhum, sehingga berkata sebagian mereka, inna babal mufa'alah, sesungguhnya bab al mufa'alah haqiqatun fil qadril musyarak baina hadzal qismi wa bainal qismil masyhur. Sesungguhnya bab mufa'alah secara hakikat itu ada pada ukuran yang diperserikatkan antara hadzal qismi, ini bagian, ya bagian tadi itu, bagian di mana salah satu dari mereka melakukan satu pekerjaan, sementara yang lain melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan pekerjaan yang pertama gitu. Menjual dan membeli itu kan muqabalah, bandingannya. Wa bainal qismil masyhur, dan diantara bagian yang sudah dipahami, yakni al musyarakah, tegasnya perserikatan, berserikat antara dua orang, alama fi ba'di hawasil kasyaf, berdasarkan apa-apa yang disebutkan pada sebagian hasyiah kitab Al-Kasyaf. Dibaca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bima'na ma'antu wa ba'atuhu kama fi qawli ta'ala wallahu yudha'afu liman yasha'. Bima'na yudha'afu ay yaqtulu af'aluhu, wa bima'na af'ala nahu aqaqallahu, bima'na a'faqa sadasil mukhtalif, yani yata'adda ila al-ma'fu anhu biduni an, wa huwa muraduhu min qawlihi lita'diyati بخلاف عطاء فإنه وإن كان متعديا أيضا إلى أنه يتعدى إلى الذنوب بالمعصوم يقال عطاء ذنوبه
ولا يتعدى إلى المعفو عنه إلى عن كقوله تعالى عفى الله عنك كذا حققه بعض المحققين وبمعنى فعل namu dafa'a bima'na dafa'a wa safara bima'na safara lakin yakunu fi awal mubalaghati kazidatil musyaqqati ziyadatil lafzi wa qawli nabi alaihi salatu wassalam man jawaza arba'ina wa lam yaghlib khayrahu ala syarri falyattajahharu ila nari ay jaza arba'ina bima'na tafa'ala namu sara'a bima'na tasara'a wal lil-ibna'i anil asli fi'i namu barakallahu hadzal amra fika ay ja'alallahu dhalika al-amra mubarakan fi haqqika. Yes, sir. Jam segini pas jam-jam ngantuknya ya, jangan apa-apa, sabarin aja. Terqadha tidurnya habis sholat zuhur. Qadha tidur apa qailulah? Kalau perlu dua, qailulah juga, qadha tidur juga. Jadi kalau niatnya baik, pahalanya banyak. Enggak ngajarin qadha tidur ya. Lanjut wajib bimana fa'ala, dan datang bab mufa'ala, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan dengan arti fa'ala bitasydid, dengan tasydid. Lalu seumpama kalau ada bicara fa'ala, kita ingat bina taksir ya, memperbanyak. Lalu seumpama na'amtu, bimana na'amtu wa dha'aftuhu, aku telah memberikan nikmat yang banyak dan aku lipat gandakan, iya, berlipat-lipat itu. Amma bi qouli ta'ala, subhanahu, pada firman Allah Ta'ala, Allah yudha'ifu liman yasha, bimana yudha'ifu dengan arti Allah mentad'if, ay yukatsiru adhafa, Allah memperbanyak lipatan-lipatannya, ya, lipatan-lipatannya. Dan Allah melipat gandakan liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Wa bimana af'ala, bisa juga ba mufa'ala, dia artinya af'ala. Lalu seumpama afakallahu, bimana afaka, ya mudah-mudahan Allah menyehatkan kamu. Kadza fil Mukhtar, seperti ini disebutkan dalam kitab Mukhtar Sihah. Ya, ini maksudnya ya ta'ada ila mafuin anhu biduni an, dia muta'addi kepada mafu'an, sesuatu yang dimaafkan, biduni an, dengan tanpa menggunakan an gitu ya. Dibiasakan afa ya pun menggunakan an, wa'fu anna ya, maafkanlah anda kami. Ini nggak pakai an, langsung aja afakallah, bimakna afaka. Kalau an itu kan untuk mujawazah, melewati, sehingga kaitannya dengan maaf adalah di mana Allah memaafkan perbuatan seseorang, artinya Allah tidak siksa seseorang tadi, dilewatkan, ya sudah, ente jalan, nggak dihukum, nggak ya. Jadi Allah lewatkan siksaan Allah terhadap orang tadi, itu arti an gitu ya. Makanya ketika bicara tentang radhiyallahu anhum wa radu'an, ya kalau arti umum sih begitu, mudah-mudahan Allah meridai mereka, mereka meridai Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an, gitu ya. Radhiyallahu anhum, Allah meridai mereka, artinya Allah tidak hukum dan Allah tidak siksa mereka. Allah lewatkan hukuman Allah terhadap mereka, jadi nggak disiksa. Allah ridho kan itu, artinya nggak disiksa. Allah lewatkan siksaan Allah dari orang tadi. Waradu'an, dan mereka ridho kepada Allah, artinya jawazathumul mukhalafah, artinya mereka tidak melakukan maksiat dan menentang Allah.
Jadi menentang Allah lewat dari mereka, tidak mampir di mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Wa huwa muraduhu min kaunihi li ta'diyah. Dan itu bimana fa'ala adalah maksud mereka min kauni daripada keadaannya li ta'diyah untuk menunjukkan ta'diyah, ya muta'addi. Karena di sini ada objek yaitu kesalahan yang dimaafkan, dan di sini tanpa menggunakan an. Bi khilafi afa, lain halnya dengan afa yafu, afa yu'afi mu'afatan. Fa'inau maka saya dia afa wa in kana muta'addiyan aidan, walaupun dia sama muta'addi juga, ila annahu akan tetapi bahwasanya afa ya ta'ada ila dzambil mafui, dia muta'addi kepada dosa yang dimaafkan. Wa'fu anna ma qad madha, maafkanlah kami ya Allah terhadap dosa-dosa yang telah lalu, kan ada itunya al-mafu. Yuk kalau dikatakan afa an dzambi, nah di sini pakai an itu. Wala yata'ada ilal mafi'an illa bi'an, dan dia kata afa tidak muta'addi kepada al-mafi'an, dosa yang dimaafkan, kecuali menggunakan an, karena an bil mujawazah, lewat gitu ya. Jadi tidak dihukum dimaafin, tidak dihukum, ya dipersilakan lewat. Qali ta'ala afallahu anka kadza haqqaqa ba'dul muhaqqiqin, wa bimana fa'ala dengan arti fa'ala. Nau dafa'a bimana dafa'a, yang menolak. Allah yudha wa laula daf'ullahi nasa ba'dhum bi ba'din. Dafa'a bimana dafa'a, menolak, membela. Wasafara bimana safara, lakin yakunu fil awal mubalaghatun ka ziyadatil masyaqqah li ziyadatil lafzi. Akan tetapi pada yang pertama yaitu safara, itu dia. Mubalaghatun terdapat arti yang lebih mendalam dibandingkan dengan safara. Sama artinya perjalanan, cuman safara ini perjalanannya lebih sulit, perjalanannya lebih jauh, jadi artinya lebih mendalam. Safara biasa kaidah umum apa? Di anna ziyadatal bina tadullu ala ziyadatil makna. Pokoknya kalau baca apa tuh fikih wadih karangan Al-Ustaz Mahmud Yunus, ketika bicara poligami kita jadi terbelalak juga gitu ya. Dibilang di sana bahwa Islam mengajarkan seseorang bertanggung jawab. Ketika seorang pria berpoligami, punya istri lebih dari satu, maka otomatis karena istrinya banyak, dia akan lebih banyak biaya-biaya harus dikeluarin. Satu bikinin rumah, yang lain bikinin, kan itu ya. Satu dikasih motor, yang lain kasih motor. Satu dikasih mobil, yang lain kasih mobil. Itu kan jadi berat tadinya tuh ya. Biar nggak berat, jangan ada yang dikasih. Udah itikaf aja dah ya. Ya kalau nafkah wajib ya. Kecuali al-qasmu, menggilir. Kalau belum dimulai satu aja, yang lain belum wajib. Nah, makanya ada juga dia banyak itikaf, nggak pulang-pulang. Kalau sekali digilir aja, maka yang lain wajib juga diberikan giliran. Jadi yang penting jangan dimulain. Tapi kan nggak bisa juga, pusing juga ya. Kaziyadatil masyaqqah, seperti bertambahnya kesulitan. Li ziyadatil lafzihi, karena bertambah lafadznya, redaksinya. Safara 4 hurufnya, safara 3 gitu. Wa qali Nabi alaihi salam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jawazal arba'ina wa lam yaghlib khairuhu ala syarri falyatajahhaz ilan nar. Astagfirullahaladzim. Siapa orang yang dia umurnya telah melewati 40 sementara kebaikannya tidak mendominasi keburukannya,
Sementara dia belum juga menjadi orang baik, dia masih menjadi orang jahat. Sementara kejahatannya masih menang, kebaikannya kalah gitu. Fal yatajahaz ilan nar, maka adalah dia bersiap-siap menuju neraka. Seperti itu ya. Hanya umur 40 tahun katanya umur penentuan, bisa dilihat dari sana. Ai jazal arba'ina, tegasnya dia melewati 40. Karena ada istilah jawazus sirat, melewati siratal mustaqim. Dari jaza yajuzu jawazan. Makanya kenapa disebut majaz? Lafaz yang digunakan bukan arti sebenarnya, disebut majaz. Karena lewat dari arti sebenarnya kepada arti yang bukan sebenarnya. Lewat dari arti yang asli kepada arti yang cabang, lewat dari arti yang pertama kepada arti yang kedua gitu. Lewat dari arti yang diletakkan lafaz tadi untuk menunjukkan arti tersebut min asli lughah, lewat kepada arti yang lain gitu, yang dikehendaki oleh mutakallim misalkan. Wa bimana tafa'ala nausara'a ay tasara'a, ya tasara'a. Walil ighna an aslil fi'li, dan al ighna mencukupkan dari asal fi'il. Langsung umpama barakallahu hadzal amra fik, ay ja'ala Allah dzalikal amra mubarakan fi haqqik. Ya artinya tidak disebutkan lagi kata-kata barokat ya asal fi'il, tapi langsung disebutkan barokah ke fi'ilnya. Ja'alallah dzalikal amra, mudah-mudahan Allah jadikan perkara itu mubarakan fi haqqik, diberkahi pada dirimu. Misalul musyarakah, ini baru contohnya, ya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dari musyarakah qad arafta ma huwa al-muradu qad rajulun inna al-kitaba musida al-kitaba qadamu ila sikki al-kitaba huwa ila anhu musalihan wa bil aksi sunna ويلزم من ذلك مشاركتهما فيه على ما سبق تحقيقه. ومثال واحد أي مثال قوله بنسبة أصل الفعل إلى الفاعل فقط بلا ابتداء مشاركة أمر آخر في تلك النسبة له قتله الله تعالى، فإن القتل فيه نساب إلى تعالى بالفاعلية وإلى المقتولين بالمفعولية، ولا ينفع فساد ابتداء المقتولية من هو حيا لا يموت أبدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. Ya. Misalul musyarakah, contoh al-musyarakah. Qad arafta ma wal muradu minha, sungguh kamu telah paham yang dimaksudkan dari al-musyarakah. Dia berserikat. Dua orang berserikat dalam melaksanakan satu pekerjaan yang sama. Kalau bahasa gampangnya kayak gitu. Nah, umpama qatala Zaidun Amran, Zaid dan Amr saling membunuh. Dia saling membunuh ya. Jadi perbuatan membunuh dilakukan oleh Zaid, dan juga perbuatan membunuh dilakukan Amr. Itu namanya musyarakah bainal isnain. Beda ketika kita bilang qatala Zaidun Amran, Zaid telah membunuh Amr. Berarti perbuatan membunuh hanya dilakukan oleh Zaid, sementara Amr adalah objek yang menjadi objek dari perbuatan membunuh yang dilakukan Zaid. Tapi kalau kita ikut wazan fa'ala, jadi musyarakah. Qatala Zaidun Amran, fainal qatla nusiba bi'tibaril qiyami ila Zaidin,
Wa bi tibari luqu ila amrin sarihan. Karena sesungguhnya al-qatla perbuatan membunuh, nusiba dia disandarkan bi tibaril qiyam, dari segi al-qiyam. Al-qiyam itu artinya orang yang melakukan perbuatan tadi. Perbuatan bunuh disandarkan ila Zaidin kepada Zaid. Wa bi tibari luqu, dan dengan perhitungan al-luqu terjadinya pembunuhan itu disandarkan kepada Amr sorihan, secara sori, secara tegas. Artinya kalau kita lihat sekilas, qatala Zaidun Amran, coba di Rob, qatala fi'il, Zaidun fa'il, Amran maf'ul bih. Berarti secara tegas di sini dipahami yang membunuh adalah Zaid, yang dibunuh adalah Amr, karena melihat posisi i'rab, posisi kedudukan dalam jumlah. Zaidun jadi fa'il, Amron jadi maf'ul bih. Itu kalau melihat secara sorry ke sana gitu. Wabil aksi, dan secara akas kebalikannya dimnan, secara dimnan kandungan. Kalau sorihan itu secara eksplisit, dimnan secara implisit. Ya artinya kalau secara kandungan, secara makna implisit nggak gitu. Bil aksi kebalikannya gitu. Ya artinya secara implisit bisa juga diartikan Amr yang melakukan pembunuhan, Zaid yang dibunuh, sehingga untuk lebih gampangnya sudah musyarakah saja, Zaid dan Amr saling membunuh gitu. Itu musyarakah tuh saling deh. Wa yalzamu midzalika, dan menjadi lazim, menjadi tetap midzalika dari hal itu, dari akas tadi, musyarakatuhuma, berserikat keduanya, Zaid dan Amr fi dalam al-qatl, membunuh. Ala ma sabaqa tahqiqu, berdasarkan apa-apa yang telah tetap tahqiqu, pentahqiqannya. Ada ul mas'alah ala wajil haq, ada ul mas'alah bidaliliha. Wa misalul wahidi, contoh satu. Misalu qawnihi linisbati aslil fi'li ilal fa'il faqat bila iqtidai musyarakati amrin akhara fi tilkan nisbanahu qatalahumullah. Misalnya contoh kauni keadaan bafa'ala linisbati, untuk menyadarkan aslil fi'il, asal perbuatan, ilal fa'il faqat, kepada fa'il saja gitu. Bila iqtidai, tanpa adanya tuntutan, musyarakati amrin akhara, berserikat perkara yang lain, fi tilkan nisbah, pada nisbah tadi, nah seumpama qatalahumullah. Iya, artinya walaupun di sini qatala fa'ala, jangan diartikan musyarakah bainal isnain. Jangan diartikan mereka memerangi Allah, Allah memerangi mereka. Mereka berusaha membunuh Allah, Allah berusaha membunuh mereka. Enggak begitu, enggak ya. Tapi tetap kita artikan satu, qatalahumullah anna yufakun. Mudah-mudahan Allah memerangi mereka, Allah menghancurkan mereka. Jadi tetap fa'ilnya satu ya. Artinya pekerjaan membunuh di sini hanya dilakukan oleh fa'il dan tidak dilakukan oleh maf'ul bih gitu. Fa'inal qatla fi, karena al-qatl fi pada qatalahumullah nusiba ilallah, dia disandarkan pada Allah bil fa'iliyah, isbai fa'il. Wa ilal maktulina, dan qatl perbuatan pembunuhan tadi disandarkan kepada al-maktulin, orang-orang yang terbunuh, bil maf'uliyah, ya posisi sebagai maf'ul. Wala yanqisu dimna, dan tidak menjadi berbalik hal itu dimnan, secara kandungan, secara implisit. Bukan berarti masing-masing dari mereka dan Allah saling melakukan perbuatan membunuh. Allah membunuh mereka, mereka membunuh Allah, nggak begitu, nggak gitu ya. Liqtidai, karena menuntut
maqtuliyati man wahayun la yamutu abada. Kalau kita artikan musyarakah di sini, qatalahumullah, Allah membunuh mereka, mereka membunuh Allah. Berarti pemahamannya adanya tuntutan terbunuhnya man huwa, Allah zat yang dia maha hidup, la yamutu abada. Berarti Allah terbunuh juga gitu. Jadi salah jadinya. Ta'ala Allah an dzalika uluwan kabira. Maha tinggi Allah an dzalika daripada itu. Daripada apa? Kaunihi maktulan ai an maktuliyatihi gitu ya. Uluwan kabira, dengan ketinggian yang besar. Artinya nggak mungkin maha suci. Allah ghalibun ala amrihi wala yughlabu. Dilanjut aja. لأن قوله بمعنى ثلاثي مجاز بخلاف هذا المعنى فإنه مبني على أنه بنسبة أصل الفعل إلى الفاعل فقط بلا ابتغاء مشاركة، فثبت التغير بينهما على ما ابتغاء بشروط الشرطية وغيره فليتأمل. Ya, apa gitu ya. Wa ja'alu hadzal ma'na mabniyan ala qali fa'ala di mana sulati laisa bisaihin, dan menjadikan mana ini, mana pada lafaz qatalahumullah, bahwa di sini yang melakukan perbuatan hanya fa'il, maf'ul tidak melakukan perbuatan, sementara maf'ul mereka tetap menjadi objek dari sebuah perbuatan. Wajah hadzal mana, dan menjadikan mana ini pada lafaz qatalahumullah mabniyan ala qali fa'ala, keadaan mabnian dia dibangun atas keadaan fa'ala wazan fa'ala bimana sulasi dan arti sulasi laisa biswahid. Ini enggak benar. Jadi tetap walaupun dia ikut wazan fa'ala qatalahumullah, di sini tetap diartikan di sana ada prinsip musyarakah, cuma di wahid satu ya. Jangan diartikan qatala di sini artinya di mana sulasi qatala. Lihat kalau di mana sulasi majaz, karena keadaan wazan fa'ala dengan arti sulasi majazun majaz, artinya wazan fa'ala tetap untuk musyarakah. Prinsipnya, hakikatnya dia untuk musyarakah bainal isnain. Oka dia kuno lil wahid, walaupun terkadang dia hanya untuk menunjukkan satu, artinya tidak ada musyarakah. Tapi jangan diartikan kalau begitu fa'ala qatalahumullah bimana sulasi, enggak begitu, enggak. Tetap kita pakai prinsip bahasa hakikat, jangan langsung nyebrang ke majaz, jangan. Bikhilafi hadzal ma'na, lain halnya dengan makna ini, makna sulasi ya. Fa'inu mabniun, karena saya didasarkan dibangun ala annahu linisbati asilal fi'li faqat, hakikatan bahwasanya makna sulasi dia dibangun atas dasar dia untuk menyadarkan asal fi'il kepada fa'il saja, hakikatan secara hakikat gitu. Sehingga tidak ada pertimbangan shorihan, dimnan, eksplisit, implisit, nggak ada. Tapi kalau pada bina musyarakah, walaupun dia lil wahid, itu nanti ada pertimbangan ada shorihan, dimnan, eksplisit, implisit, dan seterusnya. Bila tidak musyarakatin, tanpa menuntutnya musyarakah. Fasabatan tawayyur bainahuma, maka tetaplah perbedaan antara keduanya. Antara fa'ala yang tetap di mana musyarakah itu arti hakiki. Jadi arti hakiki, dan jangan diartikan di mana asulasi fa'ala gitu. Enggak, ada bedanya antara keduanya. Ala ma fi ba'di syurih Syafi'i wa ghairihi,
fal yuta'ammal. Itu dulu ya. Wala mafara wa min aruba'il masjid.